Terima kasih Bu Ike atas kesempatannya. Terima kasih sudah diperkenalkan juga tadi. Ya, mungkin tadi udah diperkenalkan dengan Bu Ike. Eh, ada beberapa yang memang proyek yang saya kerjakan. Salah satunya adalah sekarang di City Institute, di mana City Institute ini adalah konsultan untuk Smart City yang kita akan mendampingin beberapa kota dalam menerapkan konsep Smart City di kota-kota yang kita dampingin, termasuk di dalamnya e-government. Eh, Oke, saya coba untuk share saja, sharing apa namanya experience tentang digital planner yang beberapa sudah saya mulain. Eh, yang pertama itu kita bangun yang namanya perusahaan startup Digidata Terminal Evolution, di mana perusahaan itu membuat bisnis IoT, Internet of Things. Kita membuat produk yang namanya Monitra. Monitra ini sekarang digunakan oleh PLN dan beberapa industri di kawasan industri untuk memonitoring trafo. Jadi trafo itu selama ini dimonitoring secara manual, diukur secara manual oleh staf-stafnya PLN atau stafnya para operator electricity. Nah, dengan menggunakan Monitra itu secara real time trafonya dikirimkan besaran baik itu tegangan, arus, kemudian daya dan lain-lain. Suhu dan lain-lain, kondisi trafo dalam kondisi sehat atau kondisi trafo dalam kondisi rusak atau kurang baik. Nah, ini di monitoring secara real time sehingga memudahkan kerja para petugas PLN dan menghindarin pemadaman. Di beberapa tempat sudah kita implementasi. Nah, bicara tentang digital planner, prospek dan challenge yang nanti kita coba lihat ke depan, beberapa tahun ke depan, baik itu IoT atau artificial intelligence ini merupakan peran yang sangat penting, teknologi yang berperan sangat penting dalam digital planner. Oke, nanti mungkin ada beberapa dalam waktu 30 menit saja nanti saya coba untuk bahas mengapa digital planner, motivasi memilih menjadi seorang digital planner, kemudian langkah dan strategi, kemudian kondisi Indonesia tentang data-data yang ada terkait dengan digital planner, kemudian prospek dan juga peluang-peluang bisnis yang dengan dukungan digitalisasi pada era ke depan. Kenapa harus digital planner? Kenapa kita memilih digital planner? Mungkin ini banyak pesertanya adik-adik mahasiswa. Pilihan ke depannya bisa jadi menjadi entrepreneur atau bisa jadi menjadi pekerja. Mindset yang ada mungkin berbeda antara menjadi digital planner atau entrepreneur dengan pekerja. Tetapi kenapa kita bisa memilih atau bisa mendapatkan alasan untuk memilih digital planner adalah digital planner atau entrepreneur akan menciptakan bisnis baru. Jadi bisnis baru, menghasilkan barang dan jasa, menghasilkan lapangan kerja, jadi menyerap tenaga kerja, bukan hanya melamar kerja, tapi justru menghasilkan lapangan kerja baru yang dapat mendukung usaha baru dan pasti akan menambah perkembangan ekonomi lebih lanjut lagi. Kemudian juga menambah pendapatan negara. Jadi kalau kita bekerja, mungkin kita membantu perekonomian atau mengabdi kepada negara. Kalau untuk yang PNS, misal seperti saya yang sekarang saya mungkin posisi ganda.
PNS juga iya, menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Kerjasama di Politeknik Negeri Medan. Tetapi sebelumnya memang saya mempunyai usaha rintisan di Digidata Terminal Air Pollution dan di Safety Institute. Nah, di sini juga menambah pendapatan baru. Bisnis mungkin tetap pada ruang lingkup pasar yang ada dan mungkin mencapai puncak pendapatan. Bisa jadi bisnis makin berkembang seperti tadi ya, Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri, kemudian seperti Mark Zuckerberg atau Jack Ma dan lain-lain. Nah, itu pada mencapai puncak pendapatan. Produk dan teknologi baru dan pengusaha atau entrepreneurnya mungkin mendapatkan pasar baru lagi juga. Dan ini akan menambah pendapatan negara. Makanya ada target dari pemerintah Indonesia untuk menambah para entrepreneur ini sampai dengan 7%. Kemudian digitalpreneur atau entrepreneur juga menciptakan perubahan sosial. Loh, kok bisa ya menciptakan perubahan sosial? Mungkin contoh yang sekarang ada itu dulu tidak terpikir oleh kita untuk pesan makanan itu langsung pakai aplikasi, pakai handphone saja, pakai smartphone saja gitu. Nah, ini merubah atau menciptakan perubahan sosial yang ada. Yang tadinya kita mungkin harus keluar, harus beli, nah sekarang cukup dengan aplikasi. Jadi bukan hanya itu, mungkin saja nanti ada inovasi-inovasi baru, kreativitas baru yang menawarkan keunikan, menawarkan jasa baru, menawarkan barang-barang baru. Jadi digitalpreneur itu melepaskan diri dari tradisi yang tidak langsung mendukung kebebasan dengan mengurangi ketergantungan pada sistem dan teknologi yang usang, yang lama. Jadi dengan teknologi yang baru mungkin saja akan merubah perubahan sosial, terjadi perubahan sosial. Contoh lain mungkin perubahan sosial, mungkin kalau dulu seorang pengusaha itu harus memiliki modal yang luar biasa besar untuk memulai usaha. Tapi sekarang tidak lagi sebuah perusahaan transportasi harus mempunyai armada yang transportasi yang banyak. Mungkin Grab atau Gojek, perusahaan yang besar, yang perusahaan transportasi mungkin terbesar di Indonesia atau di Asia atau bahkan di dunia, tetapi tidak mempunyai armada, transportasinya. Dan ini yang unik. Katakan mungkin Airbnb punya jaringan hotel besar, perusahaan perhotelan, tetapi tidak mempunyai kamar hotel. Nah, hal ini juga jadi menciptakan perubahan sosial yang dimaksud. Kemudian bisa juga menjadi pengembangan masyarakat. Jadi pengusaha atau entrepreneur bisa secara langsung memelihara usaha kewirausahaan oleh individu lain yang berpikiran sama, artinya berkolaborasi dengan individu-individu lain. Jadi bisa juga berinvestasi dalam proyek komunitas dan memberikan dukungan keuangan kepada justru kepada badan amal lokal misalkan. Jadi bantuan yang diberikan pada badan-badan amal itu lebih lagi dibandingkan oleh seorang pekerja. Jadi hal ini memungkinkan pengembangan lebih lanjut di luar usaha yang mereka sendiri lakukan. Nah, banyak kegiatan-kegiatan dari pengembangan masyarakat ini didukung oleh para digitalpreneur. Nah, bagaimana memulai menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama mungkin temukan dulu bisnis yang tepat, yang cocok, yang passion untuk kita. Jadi kalau kita hobi, kita passion di situ, maka itu akan lebih baik untuk kita memulai bisnis di hal itu. Jadi kalau bicara entrepreneur itu istilah yang sangat luas, yang bisa menjadi banyak bidang, di hampir semua bidang bisa. Namun yang harus kita pilih yang tadi, yang passionnya kita gitu, yang kitanya suka dengan situ, yang disukain itu akan lebih baik.
Jadi kewirausahaan itu lebih kerja keras, jadi dipusatkan perhatian pada sesuatu yang diperdulikan. Jadi kalau kita peduli, kita kerja keras, kita lebih passion di situ, maka akan sukses akan lebih mudah diraih. Kemudian tentukan apakah harus mendapat pendidikan. Nah, kalau misalkan jadi entrepreneur atau digitalpreneur, apakah dibutuhkan pendidikan? Nah, ini yang banyak mungkin orang berpikiran ya kalau misalkan kita hanya untuk berwirausaha atau menjadi entrepreneur nggak usah sekolah gitu. Nah, ini anggapan yang kurang tepat. Ya, walaupun contoh-contoh yang ada itu seperti katakan Steve Jobs atau Bill Gates itu tidak selesai di pendidikan formalnya. Tapi jangan contoh mereka orang-orang yang luar biasa dan kita belum tentu sama dengan mereka. Nah, jadi pendidikan formal itu walaupun tidak perlu atau dibutuhkan atau tidak menjadi kewajiban dari seorang wirausaha, tetapi bukan berarti harus mengabaikan pendidikan. Jadi pendidikan itu tetap perlu. Jadi kalau misalkan digitalpreneur tadi, jika ingin memulai perusahaan teknologi, misalkan pengalaman dalam pemrograman komputer juga dibutuhkan, pengalaman dalam pemasaran juga dibutuhkan, pengalaman dalam bahkan pengelolaan keuangan atau hukum juga dibutuhkan. Nah, semua bidang pendidikan bisa dibutuhkan di dalam sebuah wirausaha. Untuk menjadi digitalpreneur tidak harus orang yang menguasai teknologi informasi. Tidak harus yang bisa pemrograman komputer, tidak harus yang paham atau orang yang IT minded. Tapi bisa juga orang ekonomi, orang hukum atau yang lainnya, bidang-bidang yang lain itu bisa masuk ke dalam dunia digitalpreneur. Kenapa? Karena sifat entrepreneur atau sifat digitalpreneur adalah sifat nanti kolaborasi, di mana kita harus berkolaborasi dengan mungkin mitra-mitra yang menguasai hal-hal yang tidak kita kuasain, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah produk atau kita bisa menghasilkan sebuah jasa dari kolaborasi tersebut. Kemudian temukan target segmen customer-nya. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan ketika kita memulai menjadi digitalpreneur. Jadi tidak setiap bisnis itu menarik atau bisa dilakukan kepada semua orang, tidak bisa digeneralisir. Jadi ada usia, jenis kelamin, mungkin pendapatan, mungkin suku, mungkin agama, mungkin budaya, mungkin kelompok sasaran yang akan memainkan peran besar dalam menentukan di mana kita akan target usaha kita, target bisnis kita. Jadi bisa jadi itu alamat fisiknya juga dan lain-lain. Nah, ini yang kita harus tentukan target segmen customer kita. Kemudian rencana bisnis. Nah, ini rencana bisnis mungkin adik-adik atau Bapak Ibu yang memulai bisnis harus membuat atau ada baiknya itu mempunyai rencana bisnis yang jelas. Katakan punya bisnis model yang jelas. Kemudian rencana bisnisnya dijabarkan, jadi tujuannya juga jelas. Kemudian strateginya bagaimana, kemudian investornya siapa gitu, misalnya mitranya siapa, gitu. Customernya siapa juga termasuk di dalam rencana bisnis. Kemudian networking juga. Jadi jaringan sangat penting di semua bidang. Jadi ini bukan saja jaringan untuk mendapatkan investor, tapi juga jaringan untuk kita mendapatkan customer, mendapatkan supplier justru juga mitra juga gitu. Jadi networking sangat penting, bahkan penting di semua bidang sebenarnya, tapi mungkin paling penting itu di entrepreneur. Jadi entrepreneur harus banyak mengembangkan jaringannya, networkingnya, bertemu orang lain, memiliki keterampilan yang dapat digunakan di bisnis, mudah, supel atau soft skill-nya dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis. Dan ini juga dapat juga untuk digunakan mendukung bisnis yang akan dijalankan oleh si calon entrepreneur. Kemudian menjual ide. Nah, konsumen menginginkan produk, tetapi mereka tidak selalu tahu bagaimana yang harus dipilih. Jadi tugas kita nih sebagai entrepreneur itu meyakinkan bahwa apapun yang dijual adalah pilihan yang terbaik.
bagi si customer-nya. Nah, ide-ide ini atau jualan ide ini menjadi sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Idenya mungkin ada yang mengatakan ide itu mahal, ada benar, ada tidaknya gitu. Nah, ide itu mahal ketika ide mahal itu direalisasi atau ide mahal itu diterima oleh orang, ya itu benar. Tapi kalau ide itu masih di angan-angan kita atau tidak kita sampaikan, maka ide itu belum menjadi sebuah nilai. Menjadi sebuah nilai ketika akan diterima oleh orang lain idenya atau direalisasi idenya. Itu mungkin langkah-langkah memulai atau menentukan menjadi entrepreneur atau digitalpreneur. Nah, bagaimana kondisi ke depan yang mau kita lihat? Tapi sebelum kita melihat kondisi ke depan atau prospek ke depan, kita lihat kondisi Indonesia saat ini. Jadi rasio jumlah pengusaha terhadap populasi ini data 2016 ini makin turun lagi di masa Covid. Itu Indonesia 3,1. Memang ini masih baik karena minimal itu adalah 2% dari jumlah populasi. Tapi ini masih sangat rendah dibandingkan Vietnam, dibandingkan Thailand, dibandingkan Malaysia, bahkan dibandingkan Singapura, 7%. Nah, 7% dari jumlah populasi. Nah, ini yang dibutuhkan sehingga rasio penduduk Indonesia itu masih digolongkan rendah untuk jumlah pengusaha terhadap populasi. Nah, rendahnya salah satu sebabnya adalah minimnya individu dengan keterampilan yang baik. Nah, minimnya individu keterampilan baik ini Indonesia itu sangat rendah. Dari 100 individu usia 15 tahun yang mempunyai keterampilan yang baik itu hanya 0,5 orang gitu. Artinya setengah orang gitu. 200 orang berarti satu masih untuk usia 15 tahun dibandingkan Korea Selatan, Thailand itu lebih baik, jauh lebih baik. Nah, ini yang mungkin tugas atau justru saya karena di Politeknik Negeri Medan adalah sebuah pendidikan tinggi vokasi, ini jadi PR sebenarnya ya, PR untuk meningkatkan bagaimana meningkatnya keterampilan penduduk individu di Indonesia. Nah, sekarang ini memang tidak dilihat industri, terutama industri ataupun entrepreneur itu tidak melihat Anda tamat dari mana atau Anda tamat apa, Anda graduate dari mana. Tapi yang dilihat adalah Anda bisa apa, Anda punya keterampilan apa, Anda kalau punya keterampilan mana buktinya gitu. Nah, buktinya dengan sertifikasi yang diakuin oleh dunia industri. Nah, ini yang menjadi tugas pemerintah Indonesia untuk bagaimana menaikkan jumlah individu yang berketerampilan tinggi atau sangat tinggi. Bagaimana dengan kondisi digital di Indonesia? Sebenarnya pemakaian internet dan pemakaian bandwidth di Indonesia ini sudah mulai naik dengan tajam ya. Jadi untuk communication itu tadi juga dibacakan pengguna internet Indonesia itu sangat lumayan besar gitu. Jadi dari besar itu yang menggunakan untuk communication itu 36%. Kemudian yang lainnya itu ada sosial media, ada untuk browsing, untuk buying, untuk selling, itu cuma 3% nih untuk bisnis nih. Untuk others itu 7%. Untuk berselancar, leisure itu 21%. Nah, ini yang mungkin nilai buying and selling, ini nilai bisnis di sini nanti mungkin bisa dinaikkan untuk pengguna perangkat digital di Indonesia, digital teknologi di Indonesia ya. Jadi terutama ini data World Bank ya, data World Bank yang saya dapatkan bukan 2020 nih, 2021 data dari Digital Economy Indonesia summary di World Bank tahun 2021. Nah, ini yang mungkin bisa jadi concern bagaimana tindakan atau kebijakan yang dituntut oleh
yang dituntut yang dijalankan oleh pemerintah atau dikeluarkan pemerintah itu untuk mendukung bahwa digital planner ini harus ditingkatkan. Nah, kalau kita dilihat dari digital financial service-nya, DFS-nya itu dari pengguna DFS atau digital finance service itu ada yang akses dengan account itu 52%, yang tidak menggunakan, artinya tidak menggunakan financially exclude itu 48%. Dari 52% ini, itu 43%-nya itu adalah personal account sendiri, on account. Yang 9%-nya akses ke akun yang lain gitu. Kemudian dari 43%-nya ini 9% itu adalah pengguna digital financial service. Nah, kalau 34%-nya itu hanya bank account, dia menggunakan bank account. Nah, dari 9%-nya ini yang advance, yang penggunaannya banyak menggunakan digital financial service itu hanya 0,5%. Nah, ini masih kecil sekali penggunaan digital financial service. Yang ini peluang sebenarnya, karena dari zaman ke zaman anak-anak milenial itu jumlahnya makin besar, dan penggunaan digital financial service ini juga akan semakin besar, sehingga peluang sebenarnya nanti kita lihat prospeknya untuk digital planner ke depannya atau digital ekonomi ke depan di Indonesia. Nah, di masa pandemi ini memang artinya menjadi trigger untuk digital teknologi ini digunakan, digital ekonomi tumbuh gitu, digunakan karena banyak perusahaan-perusahaan besar itu beralih menggunakan full digital teknologi. Banyak perusahaan yang sekarang ini nggak lagi menggunakan space office yang real gitu. Mereka hanya menggunakan yang virtual saja. Nah, virtualnya ini akan mendorong penggunaan teknologi digital, dan juga ya tentu saja mungkin ada keuntungan dan ada kerugiannya dari menggunakan digital teknologi untuk dijalankan di masa pandemi ini. Nah, ini 3 policy priorities yang saya dapat juga dari data World Bank-nya yang diusulkan kepada pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah harus mengimprove digital connectivity. Memang di kota-kota besar sudah tercover atau tidak masalah dengan connectivity, walaupun mungkin ada masalah dengan kecepatan. Tapi masih banyak daerah yang belum tersentuh dengan digital connectivity. Nah, sebagai contoh, pembelajaran online di perguruan tinggi itu masih belum efektif dikarenakan banyak pesertanya yang itu tidak berasal dari dalam kota, artinya berdomisili di desa yang tidak terjangkau internet. Itu masih banyak dijumpain atau ditemukan. Termasuk pembelajaran online untuk di tingkat SMA, SMK atau di SMP dan SD. Nah, ini banyak dijumpain, banyak yang masih belum terpapar connectivity. Nah, ini yang jadi concern dan direkomendasikan untuk improve digital connectivity dan akses yang lebih universal. Kemudian membuat digital ekonomi bekerja untuk semua, jika bukan hanya untuk segelintir orang saja. Nah, ini yang direkomendasikan oleh World Bank kepada pemerintah Indonesia. Kemudian menggunakan digital teknologi untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan upgrade ke citizen state interaction-nya. Nah, ini sebenarnya sudah ada di dalam program Kota Cerdas atau Smart City. Nah, tujuannya adalah bagaimana layanan-layanan yang ada di dalam pemerintahan itu bisa diakses lewat perangkat digital saja, menggunakan teknologi digital. Tidak perlu untuk datang ke pemerintahan menghabiskan waktu untuk mendapatkan layanan KTP misalkan, atau layanan keperluan surat. Cukup di rumah saja untuk mendapatkan layanan
layanan ke kewarganegaraan atau layanan-layanan persuratan administrasi yang dibutuhkan oleh para warganya yang diselenggarakan oleh pemerintah, terutama di pemerintah daerah. Walaupun sekarang sudah dimulain, ada banyak kebijakan tentang SPBE, sistem sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Contohnya salah satu adalah EKTP ya. EKTP, tapi EKTP juga masih banyak permasalahan, dan inovasinya salah satu cetak EKTP itu bisa secara pakai anjungan mandiri gitu seperti ATM, dan ini sudah uji coba dan sudah di beberapa tempat bisa dilakukan. Tetapi belum menyeluruh ke seluruh daerah-daerah, hanya beberapa daerah, terutama di ibu kota saja. Nah, bagaimana prospek atau digital entrepreneur di tahun 2002? Maaf, ini salah, ini 2022 ya, 2022 ke depan gitu. Yang benar ini yang bawah nih, yang digital marketing prediction 2022. Jadi adanya 5 yang harus kita perhatikan atau kita fokuskan di prediksi digital marketing atau teknologi digital yang untuk ekonomi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hybrid event sebagai new normal. Jadi nanti kita lihat bagaimana sih hybrid event itu sekarang ini. Kemudian power of artificial intelligence, kemudian konten, kemudian domination atau domination digital, kemudian non-profit sebagai business opportunities. Hybrid event as new normal. Nah, di era pandemi kita semuanya menggunakan online. Jadi semuanya daring gitu ya. Daring, banyakan di pendidikan semua kelas daring, di industri juga banyak yang daring, di usaha juga banyak yang melakukan digitalisasi untuk mengakomodir pandemi. Nah, setelah pandemi, ini kan pandemi ya mudah-mudahan cepat berakhir. Setelah pandemi, ini mungkin saja tidak akan meninggalkan bekas, tidak semuanya akan berubah kembali ke zaman sebelumnya, tapi akan meninggalkan bekasnya, karena kita sudah beralih gitu. Sudah beberapa sudah menjadi budaya. Katakan seminar seperti ini sudah menjadikan sebuah budaya. Dulu kalau mau seminar harus jumpa, buat undangan, sewa hotel dan lain-lain. Nah, ini biayanya besar. Tapi sekarang bikin seminar dengan biaya yang mudah, bisa dilakukan kapan saja dengan perangkat teknologi. Nah, ini yang di era pandemi, tetapi mungkin saja di era nanti, di era setelah pandemi, ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru dan dilanjutkan. Makanya saya katakan hybrid event. Event hybrid yang dilakukan juga. Jadi di daringnya iya, luringnya juga iya gitu. Jadi bisa kembali ke masa yang selama ini sebelum pandemi, tetapi tidak kembali secara utuh. Jadi kembali dengan dengan kebiasaan-kebiasaan daringnya juga, sehingga dua ini bisa digabungkan. Jadi perpindahan dari event hybrid itu menjadi salah satu perubahan yang sudah menjadi bagian dari hal yang biasa, yang normal. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, bisnis-bisnis seperti ini nanti bisa jadi akan menjadi marak. Jadi katakan ada perusahaan penyewaan perangkat untuk online meeting. Nah, ketika pandemi atau ketika setelah pandemi, hal ini masih tetap berjalan. Karena apa? Karena banyak industri atau banyak si penyelenggara, katakan penyelenggara seminar atau penyelenggara acara, itu tetap mengakomodir daring, walaupun acaranya sebagian itu dilakukan secara luring.
Nah, ini jadi sebuah tren ke depan hybrid event ini. Bahkan hybrid event ini mungkin saja dilakukan di pendidikan. Di pendidikan juga akan dilakukan, di mana kebutuhan sekolah itu semakin tinggi, tetapi pembangunan sekolah tidak sejalan dengan besarnya jumlah masyarakat yang membutuhkan sekolah misalkan, atau sekolah perguruan tinggi katakan seperti itu. Maka untuk menaikkan jumlah mahasiswanya atau jumlah pelajarnya dilakukan hybrid system. Jadi hybrid system tidak membutuhkan lokal kelasnya itu akan lebih efektif karena tidak semua pembelajaran-pembelajaran yang harus datang mungkin harus didatangkan, tapi pembelajaran yang tidak harus datang bisa dilakukan secara online. Nah, ini yang jadi budaya baru, menjadi sesuatu yang baru hybrid event di masa yang akan datang. Apalagi yang perlu diperhatikan di ke depan, prospek ke depan adalah artificial intelligence. Nah, ini memang sebuah katakan teknologi yang ke depan mungkin akan menjadi inti atau menjadi fokus dari semua teknologi, baik itu mungkin bidang pertanian, katakan bidang pertanian juga menggunakan artificial intelligence, mungkin bidang ekonomi juga untuk katakan menganalisa market misalkan, itu menggunakan artificial intelligence. Kemudian katakan bidang transportasi mungkin nantinya mungkin bisa jadi tidak ada lagi supir bis mungkin, atau mobil-mobil atau bus itu sudah otonomous dan lain-lain. Dan ini sudah dimulain gitu. Era ini juga sudah dimulai. Nah, ke depan ini akan semakin mengakar, semakin akan membuat sebuah bisnis baru lagi. Nah, contoh misalkan sekarang Facebook contohnya disebut tadi sama Bu Ike tadi kan, Facebook sudah menjadi Meta. Meta itu kan sebenarnya ada perpaduan antara real dengan artificial intelligence, dengan virtual ya. Dan dengan artificial intelligence itu dimungkinkan untuk itu. Termasuk nanti prediksi bisnis, mungkin menganalisa bisnis, kemudian menganalisa hal-hal yang mungkin saja sulit dianalisa bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Nah, ini yang bisnis ini yang mungkin nantinya ini akan lebih berkembang ke arah ini. Apalagi mungkin konten. Nah, konten ini masih terus berlanjut. Artinya bisnis-bisnis yang menggunakan konten-konten konten-konten berkualitas ya, ini akan terus berlanjut. Jadi perusahaan yang fokus meningkatkan pengamatan pengguna menggunakan konten yang jelas, menarik, yang informatif, dapat meningkatkan peringkat, prospek, dan konversi mereka. Ini juga masih terus berlanjut. Jadi tahun ke depan mungkin akan melihat bisnis mengoptimalkan web untuk pencarian suara misalkan. Jadi suara ini mungkin ini kan pakai audio ya, maksudnya suara saya itu kan sebenarnya ini kan direkam, ini bisa menjadi sebuah big data ya. Nah, ini bisa dilihat nanti suara siapa gitu. Ini pemilik suaranya siapa? Siapa yang melakukan ini gitu. Ini kan bisa bisa menjadi sebuah bisnis baru. Jadi bisnis yang mengoptimalkan konten yang sekarang ada, misalkan Siri, Alexa, terus kemudian Cortana atau yang Google Home ya. Itu masih relevan atau masih baik untuk kedepannya. Mohon maaf Pak Heru, untuk waktunya 5 menit lagi ya Bapak. Oke, Ibu ya. Terima kasih. Ya. Kemudian yang opportunities lain atau challenge lain adalah non-profit sebagai business opportunities. Nah, ada bisnis, tapi ini non-profit adalah sebuah bisnis. Nah, ini ini banyak contoh sebenarnya, ada lembaga-lembaga non-profit ya. Tapi sebenarnya itu akan menghasilkan profit yang baru, yang banyak menghasilkan bisnis juga di dalamnya gitu. Jadi berkolaborasi antara profit dan non profit. Banyak contoh misalkan saya 5 tahun itu di United Nations Development Program atau UNDP.
Nah, di situ kolaborasi dengan swasta, bagaimana swasta menyalurkan CSR-nya, bagaimana apa namanya, pemerintah juga menyalurkan anggarannya untuk membantu apa namanya, bencana dan lain-lain. Nah, bisnisnya di mana? Bisnisnya adalah dari setiap pengelolaan ini ada presentasi yang dimasukkan. Nah, pengelolaan presentasi dimasukkan ini akan menjadi sebuah bisnis yang walaupun kepemilikannya itu tidak menjadi sebuah kepemilikan perusahaan ataupun lembaga profit maksudnya. Jadi lembaga non profit. Mungkin mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Apa namanya? Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Terima Ika. kasih Pak Heru Pranoto, luar biasa, sangat menginspirasi materi yang disampaikan oleh Bapak Heru.